Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya kami dari kelompok 10. Di sini kami terpilih ya manusia pendidikan. Sebelum memulai presentasi, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kalau mulai dari saya sendiri dengan saya, Panggil Anis, dengan NIM akhir untuk memperkenalkan diri. Saya Hidayati Nurlaili Agustin dengan NIM akhir. Saya Fikriah Aziza dengan NIM akhir Saya Muhammad Naimul Huda dengan NIM akhir 026. Baik, untuk selanjutnya saya menyampaikan materi yang pertama, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pemeliharaan SDM atau sumber daya manusia dalam konteks pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas individu, tapi juga untuk mempertahankan loyalitas yang efektif, dapat menciptakan suasana 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 harmonis di sekolah, meningkatkan disiplin dan motivasi kerja, serta memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap para tenaga pendidik. Jadi, implementasi SDM dalam pendidikan ini haruslah disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap sekolah, seperti analisis dan evaluasi. Setiap pendidik itu wajib memiliki dan melaksanakan program keselamatan dan yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat bagi para tenaga pendidik. Baik, selanjutnya yaitu ada konsep pemeliharaan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Pemeliharaan sumber daya manusia pendidikan merupakan suatu strategi manajemen yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi serta tenaga pendidik lainnya agar mereka tetap loyal dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Tenaga pendidik yang terpelihara dengan baik, inovatif, dan efektif. Tenaga pendidik yang merasa dihargai dan didukung akan lebih produktif dan berdedikasi dengan tenaga pendidik akan merasa lebih loyal dan cenderung bertahan lebih lama di lembaga pendidikan. Lingkungan kerja yang positif akan mendorong semangat meningkatkan kreativitas. Selanjutnya bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan pemeliharaan sumber daya manusia pendidikan. Pemeliharaan sumber daya manusia dalam konteks pendidikan merupakan suatu aspek yang cukup penting. Tujuannya yaitu pendidik maupun tenaga kependidikan. Pemeliharaan sumber daya manusia pendidikan ini berkaitan erat dengan perencanaan dan pengelolaan yang berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Beberapa tujuan dari pemeliharaan sumber daya manusia pendidikan dapat dijelaskan melalui teori manajemen dan pendidikan. Yang pertama itu ada pemeliharaan sumber daya manusia memiliki fungsi untuk memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan, kan lingkungan kerja yang mendukung dan sumber daya yang memadai agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Dengan demikian, tetapi juga dalam kemampuan mereka untuk mendidik dan mengajar secara lebih efektif. Jadi dengan manajerial sumber daya manusia pendidik yang baik dan efektif dapat meningkatkan kinerja dari pendidik itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada nilai motivasi dari Herzberg, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, seperti konjungan organisasi. Dalam pendidikan, pemeliharaan SDM yang baik akan mempertimbangkan hubungan antara kehidupan pribadi maupun profesional. Dalam hal penghargaan dan puas dengan pekerjaannya, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik dan berdedikasi lebih dalam institusi pendidikan di mana tempat dia bekerja. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kompetensi tenaga pendidikan. Menurut Robbins, pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Jadi dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi dan perubahan kurikulum adaptasi. Karena kita seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum itu akan berubah sesuai dengan kebutuhan di zamannya. Jadi kita sebagai tenaga pendidik itu harus siap dengan adaptasi
ketika ada yang baru-baru ini, ketika kita kurikulum Merdeka itu pasti tenaga pendidik dituntut untuk bisa beradaptasi sesuai dengan penerapan kurikulum gitu. Mohon maaf, izin melanjutkan. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa teori Maslow tentang kebutuhan dasar manusia itu mengemukakan bahwa sebelum seorang individu itu mencapai aktualisasi diri, itu dibutuhkan fisiologis dan keamanan. Jadi, dalam konteks pendidikan, pemeliharaan SDM yang baik itu mencakup penyediaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini mencakup kebijakan kesehatan kerja, mungkin ada jaminan ya, penyediaan fasilitas yang layak, serta dukungan mental bagi tenaga pendidik. Lingkungan kerja yang sehat akan mendukung tenaga pendidik untuk bekerja secara lebih efektif, lebih baik, dan lebih produktif. Kemudian untuk selanjutnya ada mengurangi turnover tenaga pendidik. Jadi menurut teori retensi karyawan dari Allen dan Meyer, karyawan yang merasa puas dan terikat secara emosional dengan organisasi cenderung akan lebih lama bertahan di tempat kerja. Dalam pendidikan, tingkat turnover yang tinggi pada tenaga pendidik dapat berdampak buruk terhadap kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, pemeliharaan SDM yang baik harus berfokus pada menciptakan ikatan emosional dan mentalitas dari tenaga pendidikan melalui penghargaan, pengembangan karir, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir ada mendukung pencapaian tujuan organisasi pendidikan. Menurut Armstrong, teori Armstrong, pemeliharaan SDM harus berkontribusi pada tercapainya tujuan jangka pendek dan jangka panjang sebuah organisasi. Dalam institusi pendidikan, ini berarti bahwa pengelolaan SDM itu harus selaras dengan visi misi yang sudah ditentukan dari awal, serta tujuan pendidikannya. Jadi, visi, misi, dan tujuan pendidikan itu dari awal harus jelas dan disetujui oleh segala pihak elemen-elemen dalam tenaga pendidikan tersebut. Dengan adanya persetujuan dari awal itu dapat meningkatkan pencapaian dari tujuan organisasi tersebut. Karena ibaratnya antara mungkin analoginya kepala sekolah, kemudian guru, dan juga staf dari sekolah tersebut itu sudah memiliki satu tujuan yang sama. Dengan mereka itu sudah satu hati dan satu tujuan, mereka akan melaksanakan program-program kerja dan tujuan visi misi mereka dengan baik dan dengan totalitas, itu, dengan kualitas yang baik. Dalam keseluruhan, pandangan ini tadi sudah disebutkan beberapa tujuan dari pemeliharaan, itu memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa institusi pendidikan dapat terus berkembang dan memberikan hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, alangkah baiknya sebuah pendidikan itu memiliki tujuan pemeliharaan yang jelas. Cukup mungkin untuk tujuan pemeliharaan SDM. Untuk selanjutnya silakan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada faktor pemeliharaan yang mempengaruhi SDM pendidikan. Yang pertama, pemeliharaan sumber daya manusia ini merupakan aspek krusial yang memastikan kualitas pendidikan yang berkelanjutan dan sangat banyak faktor yang saling terkait dalam mempengaruhi keberhasilan upaya pemeliharaan ini. Terdapat faktor internal dan eksternal yang perlu diperhatikan. Faktor internal, yang pertama ada kebijakan institusi.
Kebijakan institusi ini terkait dengan pengembangan karir, kesejahteraan guru, pengembangan profesional, dan remunerasi. Kemudian ada kultur organisasi. Kultur organisasi ini seperti budaya kerja yang positif, saling mendukung, dan inovatif. Itu dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan profesional guru. Kemudian yang ketiga ada fasilitas dan infrastruktur. Fasilitas dan infrastruktur ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang SDM pendidikan tadi, seperti adanya perpustakaan, laboratorium, teknologi pembelajaran. Itu adalah hal yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan profesional. Kemudian ada program pengembangan profesi. Program ini adalah seperti misalnya ada program pelatihan guru, program workshop yang diadakan oleh sekolah, kemudian studi lanjut yang relevan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi guru. Kemudian ada sistem evaluasi kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang objektif dan transparan dapat memberikan umpan balik yang berharga bagi guru untuk perbaikan diri. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini seperti kebijakan pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi sosial dan ekonomi, serta peminatan pasar kerja. Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu strategi dalam perkembangan SDM pendidikan. Dalam pemeliharaan sumber daya manusia pendidikan itu memerlukan suatu strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut adalah strategi-strategi untuk meningkatkan strategi pemeliharaan sumber daya pendidikan. Satu, yaitu memberikan motivasi. Nah, dengan memberikan motivasi itu dapat meningkatkan kemampuan guru dalam penulisan jurnal melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, meningkatkan motivasi melalui skema pendanaan bagi perkembangan. Hal ini termasuk dalam tahap pertumbuhan di mana guru perlu mengembangkan minat dan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Dengan menyediakan sarana dan prasarana tersebut dan skema pendanaan, pemerintah dapat membantu guru mengeksplorasi minat akademik mereka dan meningkatkan kemampuan mereka. Kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Dengan mengidentifikasi secara sistematis, misalnya melalui survei kebutuhan pelatihan, evaluasi kerja, atau analisis resiko dan pusat kompetensi. Ini mengidentifikasi tersebut membantu guru untuk lebih memahami minat dan kebutuhan mereka dalam perkembangan karir. Survei, pelatihan, dan evaluasi kinerja merupakan alat yang sesuai dengan konsep eksplorasi dalam teori support. Yang ketiga, peningkatan kualitas pengajaran. Dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada para guru dalam pengajaran yang efektif dan inovatif. Peningkatan kualitas pengajaran adalah langkah penting dalam mengembangkan kompetensi guru. Hal ini sesuai dengan tahap pembentukan dalam teori super di mana guru bekerja untuk mempertahankan dan memperluas karir yang sudah mereka bangun. Pelatihan dan pengembangan dalam pengajaran efektif mencerminkan komitmen jangka panjang guru terhadap karir akademik mereka. Yang keempat, pengembangan karir. Dengan memberikan kesempatan bagi para guru dan staf itu mengembangkan karir, di mana mereka diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Hal ini sesuai dengan tahap eksplorasi dan pembentukan kesempatan belajar dan pengembangan keterampilan baru, membantu guru memahami opsi dan aspirasi karir mereka dengan lebih baik. Yang kelima, penyebaran pengetahuan atau kolaborasi. Dengan mendorong para guru
untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama, memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau perusahaan lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini mendorong penyebaran pengetahuan dan kolaborasi masuk dalam tahap eksplorasi. Ini membantu guru untuk terus menjelajahi minat mereka dan membangun jaringan kerja sama yang kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan. Kemudian ada tantangan dalam pemeliharaan SDM pendidikan. Pemeliharaan sumber daya manusia ini pastinya merupakan hal yang cukup kompleks dan dinamis, yang pastinya terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan kualitas dan kuantitas dari tenaga pendidik. Tantangan utama dalam pemeliharaan SDM pendidikan yaitu ada yang pertama ada ketersediaan guru berkualitas. Ketersediaan guru berkualitas ini kurang karena minat dari generasi muda dikarenakan persaingan profesi yang ketat dan gaji yang relatif rendah, itu merupakan hal yang menjadi faktor utama dari kurangnya minat generasi muda. Kemudian ada pengembangan profesional yang terbatas, yaitu kurangnya kesempatan pelatihan karena tidak semua guru memiliki akses yang sama terhadap program pelatihan dan pengembangan profesional. Dan juga kurangnya relevansi pelatihan yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan guru di lapangan. Kemudian ada motivasi dan kesejahteraan guru. Beban kerja yang tinggi membuat guru seringkali memiliki beban kerja yang berlebihan, gaji yang rendah, yang tidak sebanding dengan profesi lain. Dan juga kurangnya dukungan lingkungan dari lingkungan kerja. Kemudian yang nomor 4 adalah perkembangan teknologi. Adaptasi, karena tidak semua guru beradaptasi dengan cepat dalam perkembangan teknologi. Karena kurangnya infrastruktur teknologi dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kemudian ada perubahan kurikulum dan standar. Beban adaptasi yang tinggi karena perubahan kurikulum dan standar secara berkala ini membebani guru. Karena kurangnya persiapan yang matang dan implementasi kurikulum baru seringkali terkendala oleh kurangnya persiapan yang matang. Dalam mengatasi itu pastinya ada strategi yang diperlukan dan upaya-upaya yang komprehensif seperti meningkatkan kesejahteraan guru, memperkuat program pengembangan profesional, membangun budaya sekolah yang positif, meningkatkan akses terhadap teknologi, dan melibatkan guru dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya studi kasus pemeliharaan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Studi kasus dan implementasi pemeliharaan SDM dalam pendidikan ini dapat diamati melalui beberapa contoh praktis yang telah dilakukan di berbagai institusi pendidikan, salah satunya pada PAUD Pelangi Bunda. Latar belakang PAUD Pelangi Bunda ini melakukan variasi pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kemampuan guru-guru mereka. Program ini termasuk Himpaudi atau Himpunan PAUD sejak dini, terus pelatihan-pelatihan dan workshop yang digunakan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan guru-guru dalam mengajar. Cara mengimplementasikannya itu PAUD Pelangi Bunda mengirimkan guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berbeda-beda seperti Himpaudi dan workshop untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar. Guru-guru ini aktif berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan yang disediakan untuk membantu meningkatkan disiplin dan memotivasi kerja mereka. Perawatan sarana dan prasarana yang baik juga diperlukan untuk memastikan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Meskipun ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan studi kasus lainnya yaitu dari SMP dan SMA Bias Boarding School Yogyakarta. Sebelumnya mohon maaf untuk tidak dimasukkan dalam PPT.
ini. Dalam SMP dan SMA Bias Boarding School Yogyakarta ini melakukan implementasi manajemen SDM yang lengkap mulai dari rekrutmen sampai kompensasinya. Jadi cara mengimplementasikannya di di SMP dan SMA Bias Boarding School Yogyakarta ini dilakukan dengan langkah sistematis, termasuk penetapan jabatan kosong, terus persyaratan jabatan, dan metode rekrutmennya. Seleksi pelamar pekerja melibatkan tahapan pemerintah surat lamaran, penyelenggaraan tes seleksi, wawancara seleksi, serta evaluasi latar belakang pelamar. Pelatihan dan pengembangan SDM dilakukan dengan mendatangkan pakar ahli psikolog dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan guru-guru. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada apa saja sih yang menjadi pengukuran keberhasilan pemeliharaan sumber daya manusia dalam pendidikan? Pengukuran keberhasilan pemeliharaan sumber daya manusia dalam pendidikan adalah proses evaluasi untuk menentukan sejauh mana sih tujuan pemeliharaan SDM yang telah tercapai. Pengukuran ini penting dikarenakan dapat membantu manajemen dalam menilai efektivitas program dan kebijakan yang telah diterapkan untuk memelihara dan mengembangkan tenaga pendidik. Secara umum, SDM pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti kinerja, kepuasan kerja, retensi tenaga pendidik, pengembangan kompetensi, dan kontribusi terhadap tujuan organisasi pendidikan. Secara lebih jelasnya, akan saya jelaskan yaitu, yang pertama ada kinerja tenaga pendidik. Kinerja tenaga pendidik adalah indikator utama dalam mengukur keberhasilan pemeliharaan sumber daya manusia itu sendiri. Menurut teori kinerja dari Bernardin dan Russell, kinerja adalah hasil dari kegiatan individu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Dalam pendidikan, kinerja tenaga pendidik dapat diukur melalui prestasi mengajar, inovasi, dan metode pembelajaran, serta dampak yang diberikan kepada siswa. Apabila tenaga pendidik menunjukkan peningkatan dalam efektivitas pengajaran dan hasil pembelajaran siswa meningkat, ini merupakan indikasi bahwa pemeliharaan sumber daya manusia berjalan dengan baik. Jadi salah satu indikator utamanya yaitu bisa diukur dari kinerja dari pendidik itu sendiri. Seperti itu. Outputnya apa? Bisa dilihat dari efektivitas mengajarnya, apakah siswanya paham, kemudian apakah outputnya itu nilai dari siswanya itu meningkat. Begitu. Yang selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja juga menjadi aspek yang penting dalam pengukuran keberhasilan pemeliharaan sumber daya manusia pendidikan. Menurut Lotke, kepuasan kerja adalah perasaan positif yang dihasilkan dari evaluasi pekerjaan pengalaman kerja seseorang. Pengukuran kepuasan kerja dapat dilakukan melalui survei dan wawancara dengan tenaga pendidik. Kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan bahwa tenaga pendidik merasa nyaman dalam lingkungan kerja, mendapatkan penghargaan yang layak, perilaku yang baik, dan memiliki keseimbangan kerja hidup yang baik. Jika tingkat kepuasan kerja meningkat setelah adanya program pemeliharaan sumber daya manusia, maka program tersebut dianggap berhasil. Seperti itu. Yang selanjutnya ada retensi tenaga pendidik. Retensi tenaga pendidik adalah ukuran lain yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pemeliharaan sumber daya manusia. Allen dan Mewan dipengaruhi oleh komitmen afektif yang mencerminkan ketertarikan emosional terhadap organisasi. Dalam pendidikan, tingkat turnover atau perputaran tenaga pendidik yang rendah menandakan bahwa tenaga pendidik merasa terikat dengan institusi dan tingkat ingin pindah kerja. Jadi pemeliharaan SDM yang efektif akan mengurangi tingkat turnover dan meningkatkan loyalitas tenaga pendidik. Jadi kayak tenaga pendidik tersebut tuh ingin lebih berdedikasi lebih dan lebih lama lagi di sekolah institusi tersebut. Karena pengelolaan sumber daya manusianya yang baik dan efektif. Kemudian yang selanjutnya itu ada kontribusi dari tenaga pendidik. Kontribusi tenaga pendidik terhadap pencapaian tujuan institusi pendidikan adalah indikator lain yang menjadi faktor dalam pengukuran keberhasilan. Menurut Armstrong, pengelolaan sumber daya manusia harus berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Dalam pendidikan itu sendiri, tujuan institusi biasanya mencakup peningkatan kualitas pembelajaran,
hasil akademik siswa, dan reputasi sekolah. Apabila sebuah institusi pendidikan mampu mencapai tujuan-tujuan ini dengan dukungan dari tenaga pendidik dan kinerja yang baik, ini merupakan bukti bahwa pemeliharaan sumber dayanya itu berhasil. Jadi ketika seorang tenaga pendidik itu ingin ya berkontribusi lebih dan pastinya dalam memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan faktor-faktor pendidikannya, itu menjadi ibaratnya loyalitasnya itu semakin tinggi dan itu bisa menjadi indikator di mana sumber dayanya berarti pengelolaan sumber daya manusianya itu berarti baik. Karena loyalitasnya dan ingin kontribusi lebihnya itu tersampaikan terhadap tenaga pendidiknya. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang terakhir ada iklim kerja dan budaya organisasi. Iklim kerja dan budaya organisasi itu menjadi tolak ukur yang sangat penting untuk keberhasilan pemeliharaan SDM. Menurut teori budaya organisasi dari Sein, itu iklim kerja yang positif dapat meningkatkan kolaborasi dan inovasi di antara tenaga pendidik. Iklim kerja yang mendukung, di mana tenaga pendidik merasa dihargai, merasa nyaman, memiliki kesempatan kontribusi yang lebih, menunjukkan bahwa kebijakan pemeliharaan sumber daya manusianya berjalan dengan efektif. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui survei iklim organisasi atau penilaian terhadap dinamika kerja di institusi pendidikan. Biasanya dapat dilakukan melalui survei wawancara atau dalam bentuk sensus. Secara keseluruhan, pengukuran keberhasilan pemeliharaan sumber daya manusia pendidikan membutuhkan pendekatan yang holistik dengan melihat berbagai aspek kinerja, kesejahteraan, retensi, pengembangan kompetensi, kontribusi terhadap tujuan organisasi, serta lingkungan kerja. Evaluasi yang komprehensif ini memungkinkan manajemen untuk menilai apakah strategi yang ditetapkan untuk pemeliharaan SDM itu dapat diterapkan dan berjalan dengan baik, atau perlu disempurnakan lebih lanjut. Ini juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Seperti itu terkait dengan indikator keberhasilan pemeliharaan sumber daya manusia pendidikan yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari kajian yang kami lakukan menunjukkan bahwa kebosanan belajar dan komitmen guru SD sangat dipengaruhi oleh sejauh mana harapan mereka terhadap pengembangan karir dan kondisi kerja yang terpenuhi. Faktor-faktor seperti gaji, kesempatan pengembangan diri, dan kondisi kerja yang nyaman memiliki peran penting dalam bentuk kepuasan dan komitmen guru. Semakin kecil kesenjangan antara harapan dan kenyataan, semakin tinggi kepuasan dan komitmen guru tersebut. Dalam kajian ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan guru dalam menciptakan program pengembangan SDM yang efektif dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan komitmen guru. Diharapkan dapat terciptanya tenaga pendidik yang profesional dan berdedikasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Next, selanjutnya. Selanjutnya, next. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu rekomendasi. 1. Meningkatkan kesejahteraan guru. Hal ini mencakup peningkatan gaji dan tunjangan serta penyediaan insentif dan penghargaan lainnya. Terus yang kedua, ciptakan sistem pengembangan karir yang jelas dan efektif. Hal ini memberikan guru kesempatan untuk mengembangkan karir, mengembangkan diri, dan meningkatkan karir mereka melalui program pendidikan dan pelatihan, promosi, dan rotasi jabatan. Yang ketiga, sediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif. Sekolah harus menyediakan fasilitas yang memadai dan memenuhi standar sehingga guru merasa aman secara fisik dan psikologis dalam menjalankan tugasnya. Keempat, optimalkan peran semua pihak dalam mengembangkan sumber daya manusia.
Seharusnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan masyarakat berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia pendidikan. Yang kelima, menggunakan teknologi untuk menunggu pengembangan sumber daya manusia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pengembangan SDM seperti pelatihan online, sistem informasi kepegawaian, dan platform kolaborasi. Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pemerintah harus memantau dan mengevaluasi program pengembangan SDM secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Next. Baik, mungkin demikian tadi beberapa penyampaian materi dari kelompok kami terkait dengan pemeliharaan sumber daya manusia pendidikan. Sesi pertanyaan akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang sudah kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman semua itu lebih mengetahui secara lanjut terkait dengan bagaimana sih sistematika pemeliharaan sumber daya manusia, terutama dalam konteks pendidikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan dapat diserapi dengan seksama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.